Halo semuanya para investor. Nah, hari ini kita sudah memasuki awal bulan ya, tanggal 2 dan tentunya saya akan mereview kembali bagaimana perkembangan dari market kripto terutama BTC. Semoga dengan market yang positif ini BTC akan mengalami kenaikan, tren naik ya, walaupun belum terlalu bullish sekali. Nah, eh, seperti yang teman-teman lihat hari ini, market mengalami sentimen positif dan hal ini sesuai dengan prediksi saya di beberapa hari yang lalu ya. Tanggal kalau tidak salah itu tanggal 25 sampai tanggal 28 ya, hari Jumat sebelum tanggal 1. Dan berdasarkan prediksi dan analisa saya bahwa market akan mengalami kenaikan yang positif, tetapi kenaikannya tidak terlalu signifikan, tetapi lumayan lah naik ya. Jadi market mengalami sentimen positif dan benar saja ya, setelah tanggal 1 itu kemarin BTC naik, kemudian diikuti beberapa altcoin, walaupun kenaikannya tidak terlalu tinggi ya, hanya mengalami sentimen positif tetapi tidak mengalami tren kenaikan tren yang sangat tinggi atau belum diharapkan terjadi bullish sekali ya. Seperti yang kebanyakan uh, para trader, para investor yang harapkan kita akan memasuki alt season ya. Belum sampai di situ ya, walaupun sebenarnya sudah ada beberapa influencer dan banyak yang mengklaim bahwa alt season tidak akan terjadi ya, dan saya sendiri juga akan meragukan itu, tetapi ya mudah-mudahan paling tidak market ini akan terjadi recovery di beberapa bulan ke depan. Nah, ini untuk time frame daily ya, berdasarkan indikator teman-teman bisa lihat di sini ya, ini sudah mengalami kenaikan ya. Ada 3 candle yang berwarna hijau yang sudah terlihat kenaikannya, tapi sepertinya untuk daily ini ya, berdasarkan indikator yang saya lihat bahwa masih mengalami pertumbuhan negatif. Tetapi dari sisi harganya sebenarnya sudah mengalami tren naik ya. Artinya bahwa untuk time frame daily ini market terutama Bitcoin ini akan mengalami kenaikan harga tetapi tidak begitu signifikan karena uh, kondisi pasar atau kondisi market dari BTC ini masih bersifat negatif. Jadi kecenderungan yang terjadi adalah kecenderungan yang tren negatif. Namun dari sisi candlenya ya, dari sisi harganya ini sudah naik dari posisi supportnya, dia akan mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya belum begitu signifikan. Nah, kabar baiknya teman-teman, kalau kita melihat dari time frame mingguan ya, ini sangat bagus ya. Ini 3 hari, sorry, untuk weekly. Nah, untuk time frame weekly kita bisa melihat di sini teman-teman, ini sangat bagus sekali. Jadi untuk weekly ini sudah sangat bagus ya teman-teman. Nah, ini yang membuat market positif dan akan mengalami pertumbuhan dan tren naik. Dan posisi harga ini sudah berada di area supportnya. Dan posisi dari kedua ini sangat bagus sekali posisinya. Ya. Dan untuk time frame weekly ini ya teman-teman, untuk beberapa minggu ini BTC akan mengalami kenaikan. Ya. Jadi analisa saya BTC akan mengalami kenaikan.
teman-teman jangan tergantung dari influencer ya. Kebanyakan saya lihat influencer dari analisanya juga kebanyakan meleset. Jadi kita perlu mereview sendiri, kita perlu menganalisa sendiri. Walaupun analisanya sederhana. Saya punya analisa sederhana, teman-teman, hanya seperti ini. Tetapi ini sudah menggambarkan market yang paling tidak mendekati sesuai dengan kenyataannya ya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sesuai dengan prediksi saya beberapa hari yang lalu ya, sebelum Maret. Silakan cek video-video saya sebelumnya, dan apa yang menjadi analisa saya itu terjadi pada awal Maret ini. Dan hari ini saya katakan sesuai dengan analisa dan review saya ya, walaupun sebenarnya saya tidak sehebat influencer-influencer yang lain ya, yang menjelaskan terkait candlesticknya, tarik garis lurus dan sebagainya. Saya tidak sehebat dan sepintar itu, tetapi saya hanya berpacu pada indikator, dan berdasarkan pengalaman saya dengan indikator yang saya gunakan ini, analisa mendekati dari sesuai dengan realnya, sesuai dengan kenyataan kondisi market yang terjadi. Nah, kalau kita melihat di sini ya, untuk time frame weekly-nya ini sangat positif sekali teman-teman. Dan kalau saran saya ya, ini bukan nasihat keuangan ya, tapi kalau untuk diri saya sendiri, saya akan pertahankan untuk beberapa minggu ini sampai harganya akan mengalami kenaikan untuk time frame weekly-nya, bukan untuk daily-nya. Daily-nya ini masih negatif. Teman-teman bisa lihat untuk daily-nya, ini masih daily-nya hari ini tanggal 2 ya, teman-teman, 2 Maret. Nah, daily-nya posisi market ini masih negatif, tetapi harganya ini dia akan mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan. Nah, kita tunggu sampai weekly-nya, sampai time frame mingguannya. Nah, untuk 1 minggu ini akan terjadi sesuatu hal yang positif ya, pertumbuhan positif, dan harga sudah berada di area supportnya, sudah berada area dasarnya di bawahnya, dan ini akan mengalami kenaikan ya, akan terjadi rebound kembali dari sini ya. Ini teman-teman bisa lihat ini, dia akan mengalami kenaikan begini. Dasarnya adalah ini ya teman-teman, ini ya, dimana market mengalami pertumbuhan positif untuk time frame weekly-nya. Kita lihat saja ya, untuk mingguannya market akan mengalami rebound. Oke, ini bukan nasihat keuangan, teman-teman bisa menganalisa sendiri apa yang saya sampaikan ini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan like agar saya terus mengupdate informasi terbaru terkait dengan investasi. Sekian dan terima kasih.